Ribuan warga berdesakan demi mendapatkan sembako murah di Jepara, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan paket sembako ini, warga rela mengantre selama berjam-jam karena menunggu pasar murah dibuka. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan sembako murah dengan selisih sekitar Rp4.000 dengan harga sembako di pasaran. Pasar murah digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Polisi memeriksa 9 saksi terkait penemuan uang senilai Rp3,7 miliar di eksit tol Mojokerto, Jawa Timur. 9 saksi diperiksa termasuk 2 pegawai bank daerah yang mengeluarkan uang. Polisi juga berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum untuk memastikan adanya dugaan pidana dalam proses distribusi uang dari Jawa Barat menuju Jawa Timur ini. Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mojokerto menyita uang baru senilai Rp3,7 miliar. Uang yang berada di dalam bagasi 2 mobil ini disita di eksit tol Mojokerto Barat, Desa Pagaruyung. Seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi. Ironisnya, mobil yang dilengkapi lampu rotator di atas itu langsung tancap gas meninggalkan korban yang tersungkur di atas aspal jalan. Sejumlah warga langsung menolong pengendara yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Pemotor ini ditabrak oleh kendaraan yang diduga mobil dinas milik polisi. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, Aceh dikenal memiliki ragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas rempah-rempah tanah rencong. Ada satu makanan yang selalu menjadi primadona saat bulan puasa, yaitu mie caluk. Berikut liputannya. Mie caluk, meskipun tidak seterkenal mie Aceh, namun panganan ini selalu menjadi incaran warga Aceh saat berbuka puasa. Mie caluk ini ternyata hasil modifikasi rasa dari mie-mie yang dijual di sejumlah negara di Asia dengan cita rasa yang serupa, namun tentunya dipadu dengan bumbu rempah khas Aceh. Mie caluk memiliki rasa yang gurih dengan paduan bumbu khas tanah rencong. Uniknya, jika biasanya takjil memiliki cita rasa manis, namun bagi warga Aceh mie caluk ternyata menjadi takjil favorit saat berbuka puasa. Meski tampilannya sederhana, dengan cita rasa turun-temurun yang menggugah selera, mie caluk mampu menawarkan sensasi rasa yang sulit dilupakan. Ya enak, memang orang jualan mie di Banda Aceh ini banyak, kan? Tapi kalau menurut pribadi saya lebih enak lagi punya Abang Mekah. Khasnya khas orang dulu mie, seperti orang tua kita buat, kan? Karena habis ada bumbu kacang lagi, habis ada kuah sop, bawang goreng lagi. Mie caluk menggunakan mie lidi mirip seperti kue tiaw. Dan untuk menyantapnya, Anda harus menambahkan kuah sesuai selera, yaitu kuah kacang, kuah pedas, dan kuah sop yang telah disiapkan dengan taburan bumbu khas di atasnya. Bang Baka, apa yang menjadi khas dari mie caluk Bang Baka ini sendiri? Khas mie caluk ini itulah. Kalau khas mie caluk ini kan mie caluk Aceh. Ya, mie caluk Aceh. Khas mie caluk Aceh ini apa namanya? Dari bumbu kacang, misalnya kan, bumbu kacang itu sama. Jika Anda berada di Aceh, tidak ada salahnya mencoba mie caluk yang sangat mudah dijumpai saat bulan Ramadan. Harganya pun sangat murah, cukup Rp10.000 per porsinya. Kuliner mie caluk asal Aceh ini adalah salah satu ide yang bagus untuk berbuka puasa, pemirsa. Nah, kebetulan di Jakarta ada tempat yang sangat banyak rekomendasinya untuk makan mie Aceh. Tepatnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Yasmin Tania yang akan mengeksplor rasa dan suasana warung Aceh di Kemang, Jakarta Selatan. Yasmin, bagaimana cita rasa mie Aceh di Kemang, Jakarta Selatan? Apakah sudah mirip seperti yang ada di Aceh? Baik, selamat sore Nisa dan juga pemirsa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa nih bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Tepat sekali bahwa saat ini saya berada di warung Aceh yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana di sini tersedia banyak sekali dapat dilihat nih di meja saya nih. Ini makanan khas Aceh, dimulai dari nasi goreng Aceh,
Aceh, kemudian mie Aceh, ada juga ini roti canai tisu, dan minuman ini ada dua, pemirsa dapat dilihat segar banget kan ya, ini ada teh tarik dan juga teh mentimun. Nah, sebelum saya coba untuk mengeksplor rasa dari berbagai kuliner yang ada di sini, yang tentunya sangat menggugah selera nih, dan juga pemirsa, saya akan bertanya-tanya terlebih dahulu dengan pemilik dari warung Aceh ini, dengan Bapak Jono. Pak Jono, selamat sore Pak, selamat berbuka puasa terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Jono, ini kalau boleh tahu Pak, menu favorit dari warung Aceh ini apa sih Pak? Favorit sih mie Aceh, nasi goreng, kalau minuman es teh tarik sama es timun juga favorit. Ada satu lagi es teh tarik hijau, teh tarik green tea. Teh tarik green tea ya Pak ya. Yang membedakannya dengan makanan-makanan di warung Aceh lain apa Pak? Beda, pasti beda sih, beda. Karena kita kan barangnya juga berasal dari Aceh, asli dari Aceh. Semua rempah-rempah dari Aceh. Bedanya itu. Oke, baik. Pak, saya mau izin untuk mencicipi makanannya Pak ya. Ini luar biasa menggugah selera sekali Pak. Baik. Baik Anissa dan juga pemirsa, langsung saja kita coba dulu nih dari yang paling favorit yang ada di sini adalah mie Acehnya. Dapat dilihat di sini ada taburan kacang, terus mie kuningnya dengan paduan ini bumbu rempah-rempah yang sangat luar biasa wanginya. Sedap banget pemirsa. Terus ada juga di sini irisan dari bawang merah. Kita langsung coba dulu ya, kita mie-nya nih. Saya penasaran kan mie Aceh itu identik dengan rasa yang pedas ya Anissa dan pemirsa. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jatuh saking banyaknya di porsi. Pedas ya Pak rasanya Pak ya. Pedas, terus mie-nya pun lembut pemirsa. Jadi buat pemirsa yang suka makanan pedas itu cocok banget untuk datang ke mie Aceh di kawasan Kemang ini. Nah, selain mie Aceh nih pemirsa, saya pengen icip-icip dulu nasi gorengnya kan. Aceh juga terkenal dengan nasi gorengnya pemirsa. Kita lihat di sini ada apa aja. Ada telur dadar, kemudian ada tetap ya nih irisan bawang merah gitu ya. Terus ada tomat, ada juga. Nah, kita coba ya. Telur dadarnya, ya ampun besar banget ini porsinya. Kita coba makan dulu. Enak banget, pedas pemirsa. Pengen minum, udah ada teh tarik nih. Ini juga salah satu favorit dari warung Aceh ini. Kita minum dulu. Aduh, dari tadi porsinya penuh pemirsa sampai seperempatnya tinggal segini. Setempatnya udah habis sama saya. Terus lanjut, aku mau coba nih icip-icip. Kemana ya? Saking banyaknya saya bingung. Kita icip-icip roti canai tisunya ya Pak ya. Canai tisu. Kita pakai hand sanitizer dulu. Anissa. Oke, baik. Terima kasih Yasmin Atania. Selamat melanjutkan berbuka puasanya, nampaknya lezat sekali. Mie Aceh dan nasi goreng Aceh ini nanti dengan dessert roti canai tisu. Terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 9 hari menjelang Lebaran, ribuan warga Jakarta mudik lebih awal dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sementara di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, antrean penumpang dan kendaraan terjadi sejak Sabtu pagi. Warga ibu kota memanfaatkan akhir pekan untuk menuju kampung halaman dengan menggunakan kereta api di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Namun pekan ini diprediksi belum menjadi puncak mudik di Stasiun Senen. Puncak arus mudik penumpang kereta api diperkirakan akan berlangsung pada 27 April hingga 1 Mei mendatang. Jurusan yang menjadi favorit pemudik kereta api antara lain Yogyakarta, Semarang, Solo, Cirebon, Malang, dan Bandung. PT KAI Indonesia mengimbau para calon pemudik untuk memperhatikan aturan maupun persyaratan keberangkatan penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh, terutama protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sementara itu memasuki musim libur sekolah, ribuan penumpang kapal memadati seluruh dermaga di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Para penumpang tujuan Bakauheni, Lampung memilih mudik lebih awal karena khawatir terjadi kemacetan parah pada tanggal 28 hingga 30 April mendatang. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Banten mempersiapkan 30 kapal untuk kondisi normal. Dan jika terjadi kepadatan penumpang, pihak ASDP telah mempersiapkan 4 kapal tambahan yang berukuran besar. 7 dermaga disiapkan untuk pelayanan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi mudik akhir pekan ini, kita ke Stasiun Senen Jakarta Pusat, sudah ada rekan kami Esra Ambarita, dan ke Pelabuhan Merak Banten sudah ada kontributor kami Iskandar Nasution. Kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Esra, saat ini seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah ada kembali peningkatan penumpang dibandingkan ketika Anda berada di sana sore hari tadi? Iya, Anissa dan juga pemirsa, hingga di pukul 7 ini bahwa masyarakat sudah menunjukkan antusiasmenya untuk melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik ke sejumlah tempat yang menjadi tempat destinasi favorit atau menjadi tempat yang banyak dikunjungi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian bisa kami sampaikan informasi kepada pemirsa bahwa di 23 April 2022 ini masyarakat begitu antusias maksud kami, karena ada sekitar 10.500 penumpang yang akan berangkat dan dikerahkan 26 kereta api. Ini terjadi peningkatan yakni sebanyak 60%, dan ini dikonfirmasi oleh Humas Daob 1 Jakarta yaitu Eva Kaurinisa. Kemudian untuk tiket pun sudah berhasil terjual yakni mencapai 75% atau jika sekitar 267.000. Kemudian untuk prokesnya ini yang paling utama untuk diketahui pemirsa, bahwa tadi petugas terus menginformasikan mereka yang mudik adalah yang sudah memenuhi syarat seperti melakukan vaksin maksimal dosis ketiga. Untuk mereka yang sudah vaksin dosis ketiga tidak perlu menunjukkan lagi bukti PCR test maupun antigen. Sementara untuk mereka yang sudah vaksin 1 atau dosis 1 dan 2 wajib menunjukkan bukti PCR maupun antigen maksud kami. Kemudian untuk anak yang berumur 6 tahun ke bawah wajib melakukan pendampingan dari orang tua. Mengingat memang virus COVID-19 bisa terinfeksi dari mana saja. Dan diperkirakan untuk lonjakan ini sendiri akan ada di 27 hingga 30 April mendatang. Diharapkan agar masyarakat untuk memahami maksud kami terkait prosedur dari keberangkatan atau mudik. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan selanjutnya ada rekan Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak Banten. Iskandar, apakah terlihat ada kenaikan jumlah penumpang, terutama penumpang mudik, yaitu kendaraan pribadi dan juga sepeda motor, juga bus pariwisata di sana? Ya, baik Anissa, pemirsa dapat saya informasikan memang sejak pagi hari tadi jumlah kendaraan baik roda 4 dan truk itu mengalami peningkatan. Hal ini mungkin di luar dugaan pihak pengelola SDP sendiri, karena prediksi memang kemungkinan adanya peningkatan jumlah penumpang itu pada H-7 demikian. Namun data dari posko angkutan lebaran SDP Merak catat hari ini ada sekitar 32.650 penumpang dan ada 7.428 kendaraan. Namun hingga saat ini dari pantauan kami, kendaraan jenis roda 2 belum ada peningkatan jumlah yang signifikan. Demikian Anissa. Iskandar, sama seperti pertanyaan saya sebelumnya di program ini sore, apakah sudah mulai terlihat pemudik yang menggunakan sepeda motor? Iya, dari pantauan kami memang sepertinya belum terlihat begitu signifikan, di mana masih penumpang masih menggunakan bis dan pejalan kaki. Pihak pengelola SDP sendiri sudah menyiapkan tenda-tenda di beberapa dermaga, dan terlihat di sini tidak terisi gitu. Tapi memang belum terlihat adanya lonjakan jumlah pengendara yang menggunakan sepeda motor. Demikian, Nisa. Baik, Iskandar, sejauh ini ada 34 kapal ro-ro yang akan disiapkan oleh ASDP. Apakah ada rencana penambahan lagi dan kemudian apakah ada penambahan dermaga juga? Baik, Anissa. Untuk saat ini memang kapal yang dipersiapkan itu sebanyak 30 kapal. Namun jika ada lonjakan penumpang, antisipasi dari pihak SDP sendiri akan menyiapkan 4 feri berukuran besar yang akan menampung
seluruh penumpang yang diprediksi akan melonjak sekitar 20%. Di sini dari 7 dermaga yang disiapkan, 1 dermaga masih dari 8 dermaga maksud saya, 7 dermaga sudah disiapkan untuk menampung seluruh penumpang. Demikian. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Esra Ambarita melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Pemirsa, jelang Lebaran, pusat sandang terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai dijejali pembeli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.